Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yakni pembahasan kita pagi ini adalah tentang keutamaan sholat secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis dari Ummi Maktum, saya bacakan. An ibni Ummi Maktumin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ummi Maktum radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kasiratul hawami wasibai. Sesungguhnya di kota Madinah itu banyak hewan melata dan hewan buas. Qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Apakah kamu mendengar panggilan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Qala, Ummi Maktum mengatakan, na'am, mendengar wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, fahayya halan walam yurakhis lahu. Kemudian Rasulullah bersabda, marilah kita senantiasa menyambutnya, beliau tidak memberi keringanan kepadanya sedikit pun. Hadis riwayat An-Nasai. Jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Ini khususnya untuk kaum laki-laki. Kalau untuk kaum perempuan, dia boleh di rumah karena ditakutkan untuk menghindari fitnah. Tapi untuk khusus laki-laki, ini harus wajib di masjid dan secara berjamaah. Hadis ini dikisahkan, yaitu kisah Ibnu Ummi Maktum, di mana kita mengetahui bahwasanya kisah Ibnu Ummi Maktum ini, beliau adalah orang yang sudah tua. Kemudian Ummi Maktum ini adalah seseorang yang buta. Kemudian jarak antara masjid sama rumahnya itu jauh. Kalau zaman dulu kita lihat bahwasanya nggak ada masjid-masjid yang dekat, itu jauh beberapa kilo. Maka dari itu yang ketiga ini, jarak antara masjid sama rumahnya Ummi Maktum ini sangatlah jauh. Yang keempat, di sepanjang jalan kita ketahui bahwasanya di sepanjang jalan itu pada waktu itu disebutkan di sini ada hewan melata dan ini banyak hewan melata. Dan juga disebutkan yang kedua adalah banyak hewan buas. Ini menunjukkan bahwasanya ketika itu Ummi Maktum memang keadaannya sangat luar biasa ya. Keadaannya sangat menuntut dia itu tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian Ummi Maktum itu mengadu kepada Rasulullah. Dia itu mengadu untuk diberikan keringanan agar dia itu bisa sholat di rumah.
Akan tetapi di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada Ummi Maktum untuk sholat berjamaah di masjid, karena Ummi Maktum masih mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Padahal kita tahu berbagai halangan yang dialami oleh Ibnu Ummi Maktum ini. Dia itu buta, kemudian dia itu tua renta, sangat tua renta, ini kisah Ummi Maktum. Dan kita lihat jauh sekali antara rumahnya sama masjid. Nah ini, dan di sepanjang jalan itu banyak binatang melata, banyak binatang buas, ada ular, ada binatang yang lain, banyak sekali. Maka dari itu ini menjadikan pukulan buat kita, menjadikan motivasi buat kita bahwasanya ketika kita berada di sekarang ini, zaman yang modern seperti sekarang ini, nggak ada yang sekarang ini kita jaraknya jauh dari masjid, dan posisi kita nggak seperti Ibnu Ummi Maktum yang dimana beliau itu buta, kita bisa melihat. Kemudian beliau sudah tua renta, kita masih muda, masih kuat, masih sehat. Jarak rumah kita juga nggak terlalu jauh. Sekarang mana ada jarak yang jauh sama masjid, rumahnya nggak ada. Sekarang ada motor. Kalau dulu ini jalan kaki, sangat jauh sekali jalan kaki untuk menuju ke masjid. Kemudian sepanjang jalan itu dulu banyak binatang-binatang buas, kita nggak ada, rintangan aja nggak ada dia. Jalan halus mulus, aspal. Maka dari itu tidak ada halangan untuk kita beralasan tidak sholat berjamaah di masjid. Karena kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah di masjid ini pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sholatul jamaati, sholat jamaah itu afdalu min sholatil fadhi, lebih baik daripada sholat sendiri. Bisabain wa isrina darajatan, dan pahalanya itu dia mendapatkan ganjaran 27 derajat. Maka dari itu kita seharusnya sebagai seorang mukmin yang masih sehat, masih kuat, dan tidak ada halangan, kita seharusnya sholat berjamaah di masjid. Karena nanti pada hari kiamat, sholat ini adalah amal yang pertama kita dihisab, ditanya. Dan di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya jika dia itu baik sholatnya, maka insya Allah perbuatannya, kemudian kelakuannya, akhlaknya, insya Allah ikut baik. Ketika dia sholatnya buruk, maka yang lain mengikuti, yang lain akan juga buruk. Dia mau bergaul juga, nanti ketemunya bergaul sama orang-orang yang tidak baik. Dia mau bekerja, ketemu berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian dia mau apa lagi? Dia mau belajar, mau sekolah, ketemunya dengan orang-orang yang tidak baik. Berbeda lagi kalau memang dia sholatnya baik, insya Allah pekerjaan, keluarga, teman-teman itu akan mengiringi dia, semuanya akan baik insya Allah. Maka dari itu kita harus menjaga, sebagai seorang mukmin, khususnya laki-laki, kita harus menjaga untuk senantiasa istiqomah sholat di masjid secara berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, itu mengatakan bahwasanya dan dirikanlah sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa di sini? Ruku bersama orang-orang yang ruku, artinya kita diperintahkan untuk senantiasa menghadiri masjid untuk sholat berjamaah bersama imam. Maka dari itu sudah sepantasnya kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ada kurangnya dari saya sendiri dan ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.